ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وصحابه أجمعين والناصرين لدينه إلى يوم الدين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. أما بعد، وقد قال تعالى في كتابه الكريم: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقال نبينا حبيبنا المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين وإنما أنا قاسم والله يعطي. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim. Orang-orang tua semuanya, teman-teman semua yang sama-sama mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa taala, kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, minta kepada Allah Subhanahu wa taala susah payah kita, mujahadah kita dari mulai kita puasa tadi siang, Masya Allah, nahan lapar, nahan haus, nahan nafsu, nahan amarah, semuanya, sampai kemudian malamnya tambah taraweh, Masya Allah. Habis taraweh tambah luangkan waktu lagi untuk sama-sama belajar zikir, belajar ilmu. Ini semua mudah-mudahan diterima Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan diistiqomahkan Allah Subhanahu wa taala dalam majlis-majlis kebaikan seperti ini, sampai akhirnya Allah Subhanahu wa taala memanggil kita pun dalam puncak kita ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, puncak kedekatan kita dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini Ramadan, Masya Allah, nggak kerasa sudah 1 pekan lebih kita ini. Malam Selasa kemarin baru mulai, ini malam Selasa ini udah ke-8, ini malam Rabu, malam ke-9. Ini nggak kerasa udah 10 kedua, nggak kerasa sudah mau habis. Nah, maka sebelum habis kita mau merenung sebenarnya apa saja pelajaran-pelajaran, apa saja hikmah yang bisa kita ambil dari bulan Ramadan ini. Maka di antara hikmah, di antara barokah yang ada di bulan Ramadan yang kita harus senantiasa ingati, itu ceritakan dalam sejarah bahwasanya Ramadan itu bulan turunnya hidayah besar-besaran kepada umat Islam pada waktu itu, yaitu pada saat Fathu Mekah. Fathu Mekah itu apa? Kita kalau misalkan dulu tahunya pembukaan kota Mekah, ngono wae wis mbiyen. Tahunya kota Mekah terbuka. Terbuka itu maksudnya bagaimana? Yang terbuka itu bukan sekedar kotanya, tapi hatinya orang-orang Mekah waktu itu terbuka untuk meluk Islam waktu itu. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Surat An-Nasr, idza jaa nasrullah, ketika datang pertolongan Allah, wal fath, dan datang al-fath, yaitu yang dimaksud adalah Fathu Mekah. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja, dan kau melihat orang-orang berbondong-bondong. Berbondong-bondong ngapain? Untuk memeluk Islam. Pada saat itu, pada Fathu Mekah itu tahun 8 Hijriah. Jadi Nabi itu dulu di Mekah berapa tahun? 13 tahun. Itu hanya segelintir orang Mekah yang ikut. Nah, yang jadi sahabat cuma segelintir orang. Udah 13 tahun padahal. Kemudian setelah itu hijrah ke Madinah. Ketika hijrah ke Madinah ternyata urusannya nggak selesai, malah tambah perang. Nah, terjadi perang Badar, perang Uhud, itu kan semuanya lawannya orang-orang Mekah rata-rata itu. Perang Hunain, terus lah itu loh, malah tahun 8 Hijriah terbuka hatinya untuk menerima Islam. Rata-rata mayoritas orang-orang Mekah waktu itu. Itu di sekitar Ka'bah itu ada 360 berhala. Itu belum hancur-hancur itu. Dari mulai Nabi 13 tahun di sana, kemudian Nabi udah hijrah, belum hancur-hancur 360 berhala itu. Masih di depan Ka'bah, sekitar Ka'bah itu. Nah, dihancurkannya adalah pada saat Fathu Mekah. Berbondong-bondong orang-orang waktu itu pada masuk Islam. Termasuk yang masuk Islam itu yang paling mengherankan, diantaranya ada seorang perempuan namanya Hindun.
istrinya Abu Sufyan, pimpinan orang-orang kafir yang pada saat perang Badar. Abu Sufyan bin Harb juga masuk Islam pada saat Fatu Mekah itu. Termasuk istrinya juga Hindun juga masuk Islam. Tapi yang paling mengherankan Hindun. Kenapa? Karena terkenal kejam Hindun ini. Dia itu dalang dibalik pembunuhannya paman Nabi yang tercinta, yaitu Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib. Itu yang nyuruh Wahsy waktu perang Uhud. Kan karena perang Badar itu kan kalah besar-besaran orang-orang kafir, maka balas dendamnya perang Uhud. Nah, itu dicari ahli tombak yang benar-benar tajam, yang benar-benar titis nih coro Jawa nih. Dicari, dibayar mahal sama si Hindun lah, ketemu Wahsy itu, akhirnya dibidik sama Hindun waktu perang Uhud. Sama Wahsy dibidik, kena itu bagian dadanya tembus ke belakang itu. Kemudian selepas itu dibelak sama Hindun, Masya Allah, dengan benar-benar keji lah, intinya seperti itu. Lah, makanya waktu Fatu Mekah pun dia masuk Islam. Loh, kok orang sekejam itu masuk Islam? Akhirnya ada orang bertanya, engkau kok bisa masuk Islam? Bagaimana ceritanya? Kalau dulu itu bahasa guyonannya itu, kalau misalkan ada berita Hindun masuk Islam, ojo percaya. Tapi nek untone mlebu Islam percaya. Nah, saking kejamnya, saking kayak mustahilnya gitu. Kalau orangnya jangan percaya, tapi kalau untanya mungkin kan. Padahal ya untanya, maksudnya saking mustahilnya, bahasanya seperti itu. Maka ketika Hindun ditanya seperti itu, maka kata Hindun, saya ini bukan masuk Islam, tapi Islam yang masuk ke dalam hati saya, kata Hindun. Itu barokahnya Fatu Mekah 8 tahun 8 Hijriah. Kapan itu terjadi? Itu pada bulan Ramadan. Maknanya bagaimana? Maka maknanya Ramadan adalah bulan hidayah, bulan turun hidayah yang besar-besaran. Maka kita minta hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala buat diri kita, biar kita ini istiqomah, buat keluarga kita, anak istri kita, orang tua kita, orang-orang sekitar kita, ahli kampung kita, ahli masjid kita. Kalau misalkan kita ini nggak dikasih hidayah, bingung orang. Orang kalau misalkan nggak dikasih hidayah, bingung. Kalau misalkan nggak dikasih petunjuk, itu bingung. Urusan kecil itu kalau misalkan nggak dikasih hidayah, nggak dikasih petunjuk, jadi besar. Masalah kecil jadi besar. Masalah besar kalau misalkan dikasih hidayah, dikasih petunjuk, jadi kecil, selesai. Makanya nggak mungkin orang itu nggak butuh hidayah. Orang desa butuh hidayah, orang kota butuh hidayah, orang yang zalim butuh hidayah biar jadi orang yang adil, orang adil pun butuh hidayah biar istiqomah tambah adilnya. Semuanya pasti butuh hidayah, dan hidayah besar-besaran turunnya diantaranya pada bulan Ramadan. Kita merengek-rengek, istighosa bareng-bareng, zikir bareng-bareng, diantaranya adalah untuk tirakat minta hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka semuanya niat insyaallah hadirin insyaallah.